Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang di sini yang sangat yakin sekarang bahwa dia adalah sosok yang mencintai kamu. Kenapa dulu dia memang sempat agak bimbang gitu ya. Mungkin banyak pilihan atau bagaimana, intinya sempat bimbang sama kamu, apakah kamu memang pantas untuk dia cintai. Tapi setelah dia menjalani atau setelah dia kenal kamu, setelah sekian lama kalian berkomunikasi dekat gitu ya, menjalin hubungan ya, dia yakin bahwa kamulah orang yang memang pantas untuk bersama dia. Terus itu juga aku lihat di sini kenapa dia merasa kamu memang yang pantas untuk dia cintai, karena di sini dengan adanya hadirmu di kehidupan dia memberikan kebahagiaan yang cukup baik ya buat dia, karena kamu itu orangnya periang, kamu itu orangnya tahu tujuan, orangnya mandiri, kuat, seperti itu ya. Dan apa sih namanya itu? Setia. Kalau aku lihat di sini ya. Nih, ada wanita yang memegang busur panah ya, kuat, tahu tujuan, power lah ya. Intinya seperti itu. Dia merasa tertarik sama kamu. Nah, orang ini atau dia ini adalah sosok seseorang yang dulu itu sering banget mengabaikan kamu karena pekerjaan atau hal-hal yang bersifat materi. Ya, dia lebih lebih fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi ya, kayak gitulah ya. Dia nggak terlalu banyak fokus pada percintaan, sehingga mungkin kamu selama ini tuh sering diabaikan, sering nggak diberi perhatian sama dia. Nah, kali ini dia merasa yakin bahwa kamulah orang yang memang dia cintai, orang yang dia inginkan, orang yang dia miliki, dan um, cuman untuk saat ini kalau aku lihat ya, dia hanya bisa memantau kamu saja dari kejauhan, dia tidak melakukan apapun ya, dia hanya apa ya, memantau kamu dan tahu keadaan kamu, seperti itu. Aku lihat karena saat ini kamu dengan dia sudah berpisah. Jadi cuman bisa ngelihat kamu dari kejauhan, tahu keadaan kamu ya, bahagia, sedih, senang atau bagaimanapun dia tahu kalau aku lihat di sini, tapi dia tidak segera datang ke kamu atau tidak menghampiri kamu di sini. Sudah ada perpisahan di antara kalian, bahkan kalau aku lihat di sini dia merasa kayak belum rela ya untuk melepas kamu, masih ada rasa sepi, rindu, ya tidak ingin melepas seperti itu. Cuman saat ini ternyata memang masih ada fokus yang lain juga, terutama ini tentang keluarga. Aku lihat mungkin keluarganya lagi bermasalah atau dia harus apa ya, memprioritaskan keluarganya terlebih dahulu, mungkin dia harus menanggung perekonomian keluarga atau bagaimana, intinya ini ada hubungannya dengan keluarga. Ada juga anak nih mungkin ya, ada anak, entah ini anak kamu atau anak dia, atau mungkin ini mantan suamimu atau mantan istrimu, intinya ada anak juga di sini. Mungkin di keluarga dia ada anak-anak atau bagaimana. Kemudian di sini ada kamera ya. Seseorang ini memang sudah pernah memiliki memori bersama kamu ya, pernah menjalin suatu hubungan atau pernah melakukan sesuatu sehingga saat ini tuh masih sering terngiang-ngiang di pikiran dia, dia masih sering bernostalgia tentang kamu. Dan aku lihat banyak yang telah dia pelajari dari masa lalunya bersama kamu. Ya, dia adalah sosok seseorang yang pernah mengkhianati kamu, melukai hatimu ya, dan memberikan kamu luka, memberikan kamu rasa patah hati yang begitu kuat, yang begitu sadis deh kalau aku lihat di sini ya, pengkhianatan yang pernah dia lakukan. Saat ini tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, karena di sini aku lihat mungkin kamu masih marah, dan kamu mungkin sudah mengabaikan dia. Jadi saat ini tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, bahkan kalau aku lihat di sini
ada keinginan dari dia untuk menjalani hubungan lagi sama kamu ya, menjalani hubungan baru kembali dengan kamu. Tapi aku lihat di sini dia kayak belum berani ya, kayak belum siap karena ada ketakutan tentang relationship yang dia rasakan. Mungkin dia ini punya rasa traumatik dari masa lalu sehingga aku lihat di sini dia belum siap untuk berkomitmen. Ya, memiliki relationship yang intens kayak gitu. Ada keinginan untuk kencan dengan kamu, ngedate dengan kamu tuh ada, tapi di sini aku lihat dia belum berani untuk eh datang ya. Mungkin dia masih ada trauma. Energi maskulin kalau aku lihat di sini ya, energi maskulin bisa jadi dia pria atau kalau wanita ya energinya maskulin. Dan saat ini dia sedang mencoba untuk bertransformasi ya, yang tadinya mungkin takut berkomitmen, dia sedang mencoba untuk healing mungkin ya, melepaskan ketakutan-ketakutan, trigger rasa traumatik dari masa lalunya, mungkin juga secara karir, keuangan juga sedang dia coba untuk bertumbuh ya, atau dalam diri dia yang tadinya orangnya toksik atau bagaimana, saat ini dia sedang bertransformasi menjadi seseorang yang lebih baik ya. Ada rasa sedih, ada rasa penyesalan akibat kehilangan hubungan dia bersama kamu ya. Dia merasa kayak sedih, merasa kehilangan, merasa gagal karena dia tidak bisa mempertahankan hubungan di antara kalian. Dan kalau aku lihat di sini, walaupun dia sedih, walaupun dia merasa gagal, aku lihat di sini dia siap untuk menyembuhkan rasa patah hati dia terhadap hubungan ini. Dia ingin tetap berpositive thinking bahwa akan ada jalan. Jadi kalau aku lihat di sini ada keinginan dia untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu. Kenapa sih hubungan ini bisa berakhir? Ternyata aku lihat dia punya banyak pilihan sehingga mungkin kamu cemburu, mungkin kamu punya perspektif lain sehingga di sini hubungan kalian berakhir ya. Tapi sejujurnya walaupun dia ini banyak sekali pilihan, bayang-bayang kamu itu selalu di pikiran dia. Dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu bernostalgia tentang kamu terus. Jadi walaupun ada pilihan lain, banyak pilihan, dia ini bayang-bayang kamu itu selalu tertanam di benak dia sehingga kayak nggak bisa leluasa gitu loh menjalin hubungan dengan orang lain. Dan kalau aku lihat di sini di Empress berarti dia itu menganggap kamu sosok seseorang yang stabil ya, yang stabil, baik hati, ramah. Terus itu juga bahkan kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu itu orang yang sangat menarik ya. Memang kalau misalkan kamu di tempat umum gitu ya, di highlight ramai, kamu itu gampang sekali menarik perhatian orang-orang. Mungkin memang karena kamu cantik atau mungkin karena pembawaan kamu itu apa ya? Humble, jadi orang tertarik gitu sama kamu. Bahkan di sini dia melihat kamu itu tahu arah dan tujuan hidupmu ya. Kamu tahu apa yang hatimu inginkan dan apa yang hatimu tidak inginkan. Apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka. Bahkan di sini kamu pun tidak takut-takut untuk menunjukkan dan meminta. Bukan meminta sih, menunjukkan emosi kamu tentang tentang keinginan kepribadian kamu gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kamu tidak takut juga menuntut cinta dari dukungan orang-orang yang kamu cintai atau orang yang kamu cintai gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu cinta pada seseorang maka kamu akan nyatakan tanpa jaim-jaim, tanpa berdrama, tanpa naif-naif, enggak. Yang penting kalau misalkan kamu udah yakin bahwa kamu cinta sama dia, ya udah kamu akan mengutarakan itu. Jadi kamu tahu pasti bahwa apa yang hatimu inginkan dan apa hatimu yang tidak inginkan.
Terus itu juga aku lihat di sini kamu itu selalu mendukung dia ya untuk bertumbuh, selalu mendukung dia untuk membantu dia untuk, tetap semangat, sukses, kayak gitu ya. Dan dia melihat sosok kamu itu adalah sosok seseorang yang secara finansial kamu itu stabil, nggak punya banyak masalah secara keuangan, dan karirmu bagus, keuanganmu bagus ya, kalau aku lihat di sini. Oke, ada masalah juga nih, si dia ini ternyata kalau secara emosional atau mental itu agak, apa ya, agak terombang-ambing gitu loh, belum stabil ya kalau aku lihat. Orangnya agak kasar ya, bahaya, terus itu ya bahaya banget lah, agresif, mendominasi kalau menurut aku di sini ya. Bahkan di sini kalau misalkan dia itu merasa hubungan ini sudah tidak cocok, maka dia akan dengan mudahnya untuk meninggalkan atau mengakhiri hubungan ini tanpa, harus, mengetahui bagaimana perasaan kamu, reaksi kamu, pendapat kamu gitu. Dia tidak akan memikirkan itu. Jadi kalau dia ngerasa udah nggak sreg dengan hubungan ini, ya udah pergi gitu aja. Ya jadi inilah yang membuat kamu ngerasa kayak, apa ya, kayak diperlakukan semena-mena. Tapi dikala dia sudah meninggalkan kamu, di sini aku lihat ya, dan ada rasa, terganggu gitu ya, ingin kembali lagi datang ke kamu, akhirnya di sini dia mikir sendiri, "Aduh, kemarin aku ninggalin kamu gitu aja, jadi kayaknya butuh effort banget nih untuk bisa kembali lagi ke kamu." Nih, di sini kan dia ninggalin kamu, tapi setiap dia menjalani hubungan dengan orang baru, dia selalu terbayang-bayang oleh kamu, sehingga dia ingin datang lagi. Tapi ketika dia datang lagi, dia sadar bahwa dia kemarin telah menyakiti kamu, sehingga kayaknya butuh effort nih, kira-kira apa ya yang mau dia bahas, kayak gitu. Akhirnya di sini dia canggung sendiri, dia yang bingung sendiri, kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi, setiap dia mengakhiri hubungan dengan kamu itu dengan cara yang tidak baik gitu loh, ya. Mungkin dengan perselingkuhan, tahu-tahu, ada masalah apa, tahu-tahu menghilang gitu. Jadi datang dengan baik-baik, pergi dengan kekasaran gitu loh, dengan sesuatu yang tidak baik gitu loh. Dan oke, kalau aku lihat di sini, memang hubungan kamu dengan dia itu yang terjadi adalah sifat yang mendominasi di hubungan inilah yang membuat, apa ya, hubungan ini tuh jadi melelahkan ya, menjadi melelahkan, menjadi semakin tidak terkendali, sehingga di sini kalau aku lihat kamu pun ingin melepaskan diri dari dia, ya, atau mungkin saat ini kamu sudah, sedang dalam proses melepaskan diri. Intinya, aku lihat pun dia merasakan ada rasa lelah di hubungan ini karena ini Knight of Sword ya, dia merasa kayak udah nggak cocok atau bagaimana. Sehingga di sini dia ingin melepaskan diri dari rasa kekhawatiran tentang hubungan yang, banyak sekali halangan rintangannya, kayak gitu ya, banyak sekali kekacauannya. Terus itu juga aku lihat di sini dia, sangat merasa banyak sekali kecemasan dalam hubungan ini, mungkin karena itu tadi, banyak halangan, mungkin tidak direstui orang tua, atau mungkin secara karir, masih terombang-ambing, atau mungkin apalagi, LDR atau gimana, atau beda suku bangsa, beda agama atau bagaimana, intinya ada halangan yang begitu besar, sehingga dia merasa cemas tentang hubungan ini apakah masih bisa dilanjutkan, apakah masih bisa dipertahankan dikala, hubungan ini aja penuh dengan konflik, penuh dengan halangan dan rintangan. Dan aku lihat di sini dia merasa terjebak ya, karena hubungan ini tidak nyaman dan kasar, terlalu kasar. Terus itu, memang dia yang meninggalkan kamu ya, dia berharap bahwa akan ada kabar baik kalau misalkan dia meninggalkan hubungan ini gitu ya, akan ada cerita baik yang akan dia mulai, kembali ya, akan dia mulai dengan versi terbaru dalam hidupnya. Tapi nyatanya di sini justru malah, dia merasa kayak semakin dirundung kesedihan ya, yang semakin dirundung, kegalauan, bingung. Jadi ketika dia merasa hubungan ini tuh hancur, merasa hubungan ini tuh penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, dia meninggalkan kamu begitu saja. Ya, dengan artian atau dengan perspektif dia bahwa
di luar sana dia akan bisa menemukan yang lebih baik nih, orang baru. Tapi ketika dia dengan orang baru, justru malah dia selalu kepikiran kamu terus. Ketika kepikiran kamu terus, hubungan orang barunya juga pun terbengkalai, gitu ya. Jadi dia nggak bahagia, dia nggak punya nggak ngejalanin hubungan dengan orang barunya itu yang langgeng gitu, sulit gitu kalau aku lihat. Akhirnya di sini pun ya dia menderita, udah ninggalin kamu, bersama orang baru pun dia nggak bahagia, seperti itu ya. Akhirnya saat ini dia ngerasa kayak ada suatu penyesalan yang sangat mendalam, ada kesedihan yang sangat mendalam dari dia karena telah menghancurkan hubungan dia bersama kamu. Ya, dia merasa menyesal, dia merasa mau balikan lagi, tapi kok ya mungkin sudah berulang kali dia menyakiti kamu, sehingga di sini ya dia hanya di apa ya, ditutupi oleh kesedihan, kekecewaan, rasa bersalah, penyesalan, rasa malu, seperti itu kalau aku lihat di sini. Dan untuk saat ini kalau aku lihat ya dia fokus dulu deh dengan keluarga ya, membahagiakan keluarganya seperti itu, menstabilkan keadaan keluarganya seperti itu ya. Kalau aku lihat fokusnya sama keluarga aja. Terus kalau untuk sama kamu four of one ini itu akan ada potensi dia akan tetap datang lagi ke kamu, memperjuangkan kamu, karena di sini dia masih menginginkan hubungan atau masih menginginkan kehidupan berkeluarga yang bahagia dengan kamu, menumbuhkan ikatan yang kuat dengan keluarga yang bahagia dengan kamu, kayak gitu ya. Intinya di sini dia ingin membangun hubungan yang stabil, merasa aman ya, merasa nyaman dengan kamu. Terus itu apa ya, hubungannya stabil ya, ada stabilitas di sana. Terus itu ya pengen ada kebahagiaan lah menjalani hubungan dengan kamu, karena mungkin selama ini dia menjalani hubungan dengan orang-orang tuh banyak sekali kekecewaan yang dia dapatkan, terus itu juga nggak pernah mendapatkan suatu hubungan yang stabil gitu loh. Sedangkan dia ketika dengan kamu yang tulus, kamu yang menginginkan kestabilan dalam hubungan ini, mau memperjuangkan hubungan ini agar stabil, malah disia-siakan seperti itu. Jadi kalau aku rasa di sini dia ingin kembali ke kamu dan mau sama-sama dengan kamu membuat hubungan ini jadi ada kestabilannya, kayak gitu ya. Bahkan di sini kalau aku lihat mungkin nanti ketika dia datang itu di hari-hari perayaan, entah lebaran nanti, entah mungkin hari ulang tahunmu atau apa, intinya ada hari-hari perayaan di situ yang dia akan datang. Dia akan datang di hari-hari perayaan atau mungkin hari perayaan hari jadi kalian seperti itu, dan kalian akan merayakannya mungkin bersama keluarga, teman-teman ya. Intinya paling enggak sih di sini kamu dan dia akan merayakan sesuatu gitu, dan dia mungkin bisa jadi datangnya di hari-hari saat kalian merayakan sesuatu seperti itu. Oke, jadi aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, aku rasa cukup ya. Dan berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk alfabetnya ini bisa nama dia, nama kamu, atau inisial nama, atau nama panggilan ya, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Jadi nggak usah dibuat pusing ya. Oke. Aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.